Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Jessica Stoktergenia. Nomor induk mahasiswa saya 180574201005. Saya adalah mahasiswa Universitas Maritim Raja Adi Haji. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya yang berjudul Hukum Pidana selama masa pandemi COVID-19. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang asimilasi di tengah pandemi COVID-19 dan penegakan hukum pidana. Oke, kebijakan asimilasi di tengah pandemi COVID-19 ini memang bukan tanpa pertimbangan yang matang, karena sebelumnya banyak yang diberitakan di media sosial terkait kondisi sel tahanan yang penuh sesak, sempit, dan sangat tidak layak. Dalam satu sel diisi puluhan orang dan posisinya berhimpitan antara satu sama lain. Pada saat mewabah, pandemi COVID-19 ini menjadi momok menakutkan bagi para napi, karena peluang menular antara sesama napi menjadi sangat mudah dan sangat luas. Jika sebelumnya kondisi para tahanan tidak terlalu begitu dilirik dan penjaga dianggap sebagai tempat yang cukup pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jerah. Namun sekarang hal tersebut menjadi persoalan karena kondisi yang berdesakan tersebut tentu saja akan memudahkan bagi para napi menjadi sasaran virus mematikan ini. Apalagi banyak di antara mereka yang berusia di atas 60 tahun yang sudah menjalani masa hukuman 1/2 dalam masa pidana. Nah, poin ini juga yang menjadikan salah satu pertimbangan dan usulan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lawli terkait pembebasan napi yang berdesakan demi mengurangi resiko pandemi 19 ini. Namun sayangnya, isu pembebasan ini ternyata disusupi oleh adanya beberapa narapidana atau napi koruptor yang turut serta di dalamnya. Karena secara tidak langsung, kondisi sel hanya satu orang, satu kamar saja sudah dapat menjadikan mereka mengisolasi diri tanpa harus mengkhawatirkan untuk menular kepada pihak lain. Jika saja sebelum para napi lainnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan fasilitas keamanan selama tinggal di dalam penjara, maka tentunya hal ini tidak akan menjadi bahan kritik dan kecurigaan masyarakat terhadap pemimpin negeri ini. Namun, secara normatif, asimilasi dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang masyarakat ialah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dilaksanakan dengan membaur narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi ini akan berjalan dengan baik jika terbentuk rasa saling menghormati dan menghargai antara masyarakat dan narapidana. Dan kini dunia sedang gemparnya dengan adanya wabah yang menyerang nyaris seluruh negara termasuk Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan berupa Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanggulangan penyebaran di tengah wabah 19 ini, yang menjadi perdebatan yang sangat panjang dan menimbulkan gejolak di negara ini. Permasalahan yang muncul akibat dari dikeluarkan kebijakan ini tidak semata-mata karena minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai apa itu asimilasi dan kapan asimilasi itu diberikan. Narapidana yang dapat asimilasi ini seharusnya diisolasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga permasyarakatan, mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja. Umumnya, masyarakat tidak mau menerima kehadiran mantan narapidana kembali di lingkungannya. Penyebabnya adalah: pertama, kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang dibuat oleh narapidana. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pembinaan narapidana dalam lapas. Hal ini sangat terkait dengan mutu narapidana setelah menjalani pembinaan di lapas. Nah, yang keempat, masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya. Yang kelima, masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan berkelakuan baik secara terus-menerus. Hal buruk sebagai seorang narapidana merupakan beban yang sangat berat dan tentunya sulit untuk dihilangkan
peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penerimaan kembali para narapidana sangat dibutuhkan guna mengembalikan keadaan mereka sebagai manusia yang baik seutuhnya. Peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penerimaan kembali para narapidana sangat dibutuhkan guna mengembalikan keadaan mereka sebagai manusia yang baik seutuhnya tanpa merendahkan martabat mantan narapidana tersebut. Jika kita kaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, tujuan dari pemindahan dan hukum pidana pada hakikatnya untuk membangun dan memperkuat nilai norma masyarakat Pancasila, mengacu pada pembukaan Undang-Undang 45 sebagai tujuan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Thank you for watching guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Thank you.